Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, Mustafa Kemal Ardatul Lubis dari komponen Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dari kelompok 1 kelas A4. Izin memaparkan tentang ringkasan modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Perlu kita ketahui bersama dalam rangka mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan aparatur sipil negara yang profesional, bersih dari korupsi, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. ASN harus memegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan bela negara untuk menjaga persatuan dan menjalankan tugasnya secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan 3 langkah utama. Yang pertama, memantapkan wawasan kebangsaan agar ASN memiliki cara pandang yang benar dalam mengabdi kepada negara. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bela negara yang merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Tiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI guna memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Masuk pada bagian yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Perlu kita ketahui bersama sejarah pergerakan kebangsaan. Perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia itu melalui beberapa tahap penting. Yang pertama, dari proses terjadinya Budi Utomo tahun 1908, yaitu organisasi yang menjadi tonggak awal pergerakan nasional dengan fokus pada pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, setelah dari Budi Utomo ini, lahirlah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yaitu para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu proklamasi kemerdekaan tahun 1945, yaitu Indonesia resmi merdeka setelah perjuangan panjang melawan penjajahan. Wawasan kebangsaan yang kedua yaitu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang sering disebut juga dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi yang mempersatukan bangsa dalam keberagaman. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip yang menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Keempat, yaitu NKRI sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final negara yang harus dijaga keutuhannya. Keempat konsensus ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk kepada poin yang ketiga tentang wawasan kebangsaan, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera merah putih ini melambangkan kedaulatan bangsa, yaitu merah yang artinya berani, putih suci. Kemudian masuk pada bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat pemersatu dan komunikasi nasional. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu lambang Garuda Pancasila, mencerminkan identitas bangsa. Masuk pada poin yang terakhir, yaitu lagu Indonesia Raya, merupakan ekspresi kebanggaan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian kita masuk pada poin-poin nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara ini terdiri dari sejarah bela negara, ancaman terhadap negara, kewaspadaan dini, pengertian bela negara, dengan 5 nilai dasar bela negara. Perlu kita ketahui bersama sejarah bela negara, yaitu yang pertama ketika agresi militer 2 Belanda pada tahun 1948, pada pemerintahan Indonesia sempat terancam.
Namun, semangat bela negara ditunjukkan dengan didirikannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, yang memastikan keberlanjutan pemerintahan ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Bela negara bukan hanya perlawanan fisik, tetapi juga upaya mempertahankan kedaulatan melalui berbagai strategi, termasuk diplomasi dan pemerintahan darurat. Kemudian, masuk pada fase-fase ancaman terhadap bela negara, yaitu yang pertama ancaman ideologi, terus masuk pada ancaman politik, yang ketiga ancaman ekonomi, kemudian ancaman sosial budaya, dan ancaman pertahanan dan keamanan. Masuk pada kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini ini untuk mengantisipasi ancaman diperlukan kewaspadaan dini, yaitu kesadaran masyarakat dalam mengenali dan melaporkan potensi ancaman sejak dini. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap isu-isu sosial, politik, dan keamanan yang dapat memicu konflik itu sendiri. Kemudian masuk pada pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa berdasarkan cinta tanah air dan nilai-nilai kebangsaan. Bela negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik melalui pendidikan, ekonomi, sosial, maupun pertahanan militer. 5 nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, nilai dasar bela negara itu meliputi cinta tanah air, yaitu kesadaran bahwa Indonesia adalah tempat yang harus dijaga dan harus dibangun. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu kesadaran akan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian, kemampuan awal bela negara, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa. Kemudian, masuk pada yang terakhir, yaitu implementasi. Implementasi dari nilai-nilai dasar negara ini yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Kemudian nilai-nilai dasar bela negara ini diterapkan di dalam nilai-nilai dasar ASN, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pemerintah yang sah. Kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dan nilai-nilai dasar ASN ini dituangkan dalam fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Kesimpulannya, ASN memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Dengan wawasan kebangsaan dan bela negara,
ASN dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta contoh bagi masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan nasional. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan janggalnya, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.